tinggal imam ya? Ya, kita tinggal bertemu dengan imam masjid atau area ini yang perlu kita ambil informasi keterangannya. Ya. Ini kawan. Kayaknya masjid ini kunonya ini masih ada nih. Ya, ini kunonya masih ada nih. Ya, menjelang jam-jam zuhur ya. Oh iya. Ya. Yuk kita ya. Assalamualaikum. Ya, di tanggal yang ketiga. Terima kasih. Aduh. Dari mana ini teh Bapak? Aduh. Ini saya Pak Ustadz di sini, Pak Ustadz. Pak Ustadz di bawah Pak Ustadz. Nah, di yang ketiga. Nah, begitu. Gitu. Iya. Nah. Oh, saya sini ya. Ya, begitu. Itu ditanya dari mana? Saya jawab nih Pak Haji. Saya dari tim 1001 catatan. Ya, betul. Saya dengan Odoy dan ini dengan Oboy. Tadi sudah kita bertemu dengan para pengurus. Betul. Saya bertemu dengan para kesepuhan dan saya sudah mendapatkan informasi tentang Masjid Empang yang tertua nih di Bogor ini. Nah, sekarang giliran saya ketemu dengan Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz sebagai imam di sini ya. Alhamdulillah, sebetulnya banyak sih imam itu ya. Cuma saya kebagiannya memang imam rawatib subuh gitu. Waduh. Jadi kalau zuhur itu ada imam namanya Habib Ali, zuhur, asar, ya sampai maghrib lah gitu. Karena beliau di sini tinggalnya. Kalau saya tinggalnya di jauh belah sana, di kurang lebih ya 500 meter lah gitu, daerah Lelongok gitu. Saya kebetulan di sini subuh untuk rawatib subuh gitu. Biasanya imam subuh paling itu ya. Paling katakanlah jarang sekali ya orang menjadi imam masjid dengan jarak yang begitu jauh, tapi ini ya alhamdulillah lah gitu diberi kesehatan untuk selalu melaksanakan berjamaah lah gitu ya. Kebetulan itu kegiatan tunggal subuh itu? Subuh ya tempat-tempat kalau saya nggak ada juga share di sini gitu, ada wakilnya gitu, ada kesepuhan juga di sini. Jadi saling koordinasi ya. Saling koordinasi. Kebetulan saya juga tidak di sini itu tidak istilahnya setiap hari. Kebetulan ada jadwal Senin pagi itu di Masjid Al Munawar dan Sedane sana tuh. Oh iya. Di sana seminggu sekali untuk tausiahnya gitu. Kalau rutinnya setiap hari di sini gitu. Pak Imam, saya ingin lebih ke kegiatan rutinitas ya. Jumat ke Kamis itu seperti apa sih di masjid ini? Ya alhamdulillah pada tiap harinya itu kegiatan rutinitas itu ba'da maghrib sampai isya itu ada pengajian gitu. Setiap hari. Malam Senin, kemudian malam Selasa juga ada dari jamaah tabligh, kemudian malam Rabu, malam Kamis saya suka aman teman-teman tadarus lah gitu. Untuk umum ya? Untuk umum gitu. Siapa yang ikut itu? Pada maghrib. Dulu pada maghrib malam Jumat biasanya kan banyak orang yang berziarah di makam Habib Keramat tuh. Jadi ikut pengajian di sini dari maghrib sampai isya gitu. Iya, pada maghribnya di sana. Enggak, salat maghrib di sini ikut pengajian. Gitu. Sebelum maghribnya di sana sore. Ya, sorenya di sana pada asar ada pengajian. Kemudian tempo-tempo dia sebelum pulang tuh ke sini dulu maghrib gitu. Jadi salat berjamaah di sini ikut pengajian dulu gitu. Ini biasanya tamu-tamu dari luar gitu, dari luar Empang lah gitu istilahnya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Saya sempat dengar juga bahkan ya dari teman-teman hari dong malam Jumatan main ke jalan-jalan ke Empang ya. Ternyata sekarang setiap hari pada maghrib ada kegiatan di sini. Malam itu ya. Jumat juga khotibnya kita ambil dari luar lah gitu istilahnya, bergiliran gitu. Pak, ini satu lantai Pak? Dua ya? Dulunya satu lantai, kemudian ini perkembangan zaman karena jamaah makin nggak muat itu maka dalam waktu beberapa tahun lah ini diberi bukan ditambah ya, ditingkatkan ini. Kemudian di samping ini juga masjid. Ada majelis taklimnya di sini, ibu-ibu suka dilaksanakan pengajian subuh hari Sabtu kalau tidak salah. Ini majelisnya ya, majelis di belakang sini ya.
Katanya sekarang sedang lagi sedang direnovasi. Apa nih? Kebetulan di atas pada bocor gitu. Di sini sedang direnovasi atap gitu di nanti atas. kameramen mohon izin mau jalan-jalan ke Boleh atap silakan ya? nanti lihat di dalamnya bagaimana di Jadi sini. apa aja Masjid Pak yang Tertua. dikerjakan Pak? Sementara ini atap ya karena banyak yang bocor. Ya. Jadi sedang diganti atap gitu di atas itu. Ya. Sumber dananya dari mana ini? Sumber dana dari ya swadaya masyarakat lah umumnya gitu. Alhamdulillah gitu dari jamaah-jamaah gitu yang melalui keropak atau dia tidak menutup kemungkinan dari ada donatur juga gitu ya yang mengasih sumbangan gitu. Termasuk juga para pemirsa. Mudah-mudahan nanti ya sampai sampai nyampir sini ke Bogor. Silahkan lah gitu. Jangan lupa keropaknya sih. Alhamdulillah gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan rutinitas ya itu barangkali yang saya Satu lagi sampaikan, betul? Dari masjid ini 2 lantai ini bisa menampung berapa jemaah nih, Pak Haji? Kurang lebih 2.000 sampai katanya. 2.000 sampai ini di atas, kemudian di bawah ini. Sebab ini masjid yang paling besar ya di Bogor, saya kira ini paling besar. Pak, kalau kegiatan terawih juga? Terawih ada kebetulan ya di sini ya ada. Sama ibu-ibu juga, ibu-ibu di belakang. Atas nama masyarakat Jabodetabek barangkali. Betul. Biasanya kan kalau acara syakral itu, Ya. pernikahan itu suka menggunakan masjid juga. Di situ boleh tidak Pak? Boleh, Masyarakat? ada yang mau kalau akan nikah silahkan hubungi DKM lah gitu. Hubungi DKM. Untuk tapi resepsi barangkali karena ya Beda ya persepsi ya. kayaknya beda ya. Kalau untuk akad nikah sih mungkin ya bisa saja lah gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu untuk acara akad nikahnya gitu. Terakhir, ketika sekarang musim COVID-19, bagaimana protokol kesehatan yang dibangun oleh pihak masjid? Ya, alhamdulillah selama protokol kesehatan ini kami juga menerima bantuan dari pemerintah kota untuk cuci tangan, kemudian pakai masker. Kebetulan saya maskernya ada di dalam. Ketinggalan maskernya ada di dalam. Kebetulan ya jaga jarak, ada itunya untuk jamaah gitu. Nah sekarang karena memang sudah jenuh barangkali gitu, sudah lama gitu istilahnya, jamaah inginnya udah rapat sajalah gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk menjaga kesehatan gitu. Terutama ya kami sediakan untuk cuci tangan dan sabunnya, kemudian itu. Saya kira itu Pak. Seorang imam subuh dari raut wajah aja sudah kelihatan. Terpancar ahli surga. Ya Allah, alhamdulillah, amin. Doa-doanya aja semuanya nih dari harapan Bapak terakhir nih untuk masyarakat Bogor ya pada umumnya seperti apa nih? Ya harapan kami ya tentunya umat Islam ini mohon untuk bersatu lah gitu ya, bersatu padu gitu, jangan sampai ada istilahnya yang fitnah-fitnah sekarang ini sedang ramai-ramainya tuh Habib Rizik difitnah segala macam gitu ya. Kita tidak mengharapkan itulah. Kita mengharapkan untuk bersatu padu gitu, kemudian makmurkan masjid terutama gitu supaya masjid ini ramai, bukan di sini saja ya, di mana-mana lah gitu, kita harapkan begitu gitu. Harapan saya demikian barangkali gitu untuk mohon. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa berbicara banyak ini. Sama-sama. Saya apa lagi? Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih sama-sama atas informasinya. kunjungannya. Terima kasih juga bisa sampai ke Masjid Empang ini jauh-jauh begitu. Amin, Masya Allah. Terima kasih makanya. Pemirsa hingga di sini pula pertemuan kita di 1001 catatan dengan tema Masjid Tertua di Bogor. Akhirnya saya Oboy, Saya Odoy. Pak Syihabudin. Nah, kita undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.